Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enik Parwati dengan NIM A03122160 dari program studi akuntansi kelas Mikroekonomi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai market power, monopoly, and monopsony. Sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal. Pendapatan rata-rata perusahaan monopoli, harga yang diterimanya per unit terjual, tepatnya adalah kurva permintaan pasar. Untuk memilih tingkat output yang memaksimalkan laba, perusahaan monopoli juga perlu mengetahui pendapatan marginalnya, perubahan pendapatan yang dihasilkan dari satu unit perubahan output. Untuk melihat hubungan antara pendapatan total, rata-rata, dan marginal, pertimbangkan sebuah perusahaan yang menghadapi kurva permintaan berikut. P sama dengan 6 dikurang Q, di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah unit produk yang terjual oleh perusahaan. Pada tabel 10.1, disitu menunjukkan perilaku pendapatan total, rata-rata, dan marginal untuk kurva permintaan ini. Perhatikan pada tabel tersebut, ketika harganya $6, pendapatannya 0. Pada harga itu tidak ada yang dijual. Namun, ketika harga turun menjadi $5, satu unit terjual, sehingga pendapatan total dan marginal adalah $5. Peningkatan jumlah yang terjual dari 1 menjadi 2 juga meningkatkan pendapatan dari $5 menjadi $8. Pendapatan marginalnya adalah 3. Ketika jumlah yang terjual berubah dari 2 menjadi 3, pendapatan marginal menurun menjadi $1. Dan ketika jumlah yang terjual meningkat dari 3 ke 4, pendapatan marginal menjadi negatif. Ini karena perusahaan menurunkan harga untuk mendorong lebih banyak penjualan yang mengurangi keseluruhan pendapatan per unit, menghasilkan pendapatan marginal negatif. Kemudian ada keputusan keluaran monopolis. Situ ada gambar 10.1 di mana ada kurva pendapatan rata-rata dan marginal. Pendapatan rata-rata dan marginal ditampilkan untuk kurva permintaan P sama dengan 6 dikurangi Q. Pada kurva tersebut menggambarkan pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal untuk data pada tabel 10.1 sebelumnya. Kurva permintaan adalah garis lurus, yang berarti bahwa ketika harga naik, kuantitas yang diminta turun secara proporsional. Dalam hal ini, kurva pendapatan marginal memiliki 2 kali kemiringan kurva permintaan. Artinya, setiap unit tambahan yang terjual akan menghasilkan pendapatan 2 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan rata-rata. Dalam kurva tersebut, kita dapat melihat bagaimana pendapatan marginal berbeda dari pendapatan rata-rata, dan bagaimana perubahan jumlah barang yang dijual dapat mempengaruhi pendapatan per unit. Selanjutnya, pada gambar 10.2, di situ ada kurva laba dimaksimalkan ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam ilmu ekonomi, suatu perusahaan akan mencapai tingkat output optimal ketika MR sama dengan MC, atau pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Pada tingkat output Q ini, perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan tambahan dari peningkatan atau penurunan produksi lebih lanjut. Jika perusahaan memproduksi kurang dari tingkat output Q, misalnya Q1, perusahaan akan kehilangan sejumlah keuntungan. Ini karena tambahan pendapatan yang bisa diperoleh dari penjualan unit antara Q1 dan Q akan melebihi biaya produksinya. Demikian juga, jika perusahaan memperluas produksi dari tingkat output Q ke Q2, maka akan mengurangi laba perusahaan. Alasannya, biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan produksi akan melebihi tambahan pendapatan yang diperoleh. Dalam kedua situasi ini, perusahaan harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan tambahan yang diperoleh dan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat output yang paling menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya, pada gambar 10.3 bagian A, itu merupakan contoh maksimalisasi keuntungan. Bagian A ini menunjukkan pendapatan total R, biaya total C, dan keuntungan, selisih antara keduanya. Ketika sebuah perusahaan tidak menghasilkan output atau menghasilkan sangat sedikit, laba menjadi negatif karena biaya tetap yang harus ditanggungnya.
Kemudian laba meningkat saat jumlah output Q meningkat mencapai maksimum $150 saat Q sama dengan 10. Pada titik ini, laba mencapai puncaknya. Setelah mencapai titik keuntungan maksimum, keuntungan mulai menurun ketika jumlah output Q semakin meningkat. Hal ini menunjukkan hasil yang semakin menurun karena perusahaan meningkatkan produksinya. Pada titik keuntungan maksimum, kemiringan kurva pendapatan delta R dibagi delta Q dan kurva biaya delta C dibagi delta Q adalah sama. Ini berarti bahwa perusahaan mencapai laba maksimum ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. MR sama dengan MC. Selanjutnya ada gambar 10.3 bagian B. Di situ ada contoh maksimalisasi keuntungan. Bagian B ini menunjukkan pendapatan rata-rata dan marginal serta biaya rata-rata dan marginal. Pendapatan marginal dan biaya marginal berpotongan di Q sama dengan 10. Pada titik Q sama dengan 10, biaya rata-rata adalah $15 per unit dan harga per unitnya adalah $30. Oleh karena itu, laba rata-rata per unit adalah selisih antara harga per unit dan biaya rata-rata, yaitu $30 dikurangi $15. Sama dengan $15 per unit. Mengingat 10 unit telah terjual, keuntungan total dapat dihitung dengan mengalihkan keuntungan rata-rata per unit dengan jumlah unit yang terjual, yaitu 10 dikalikan $15 itu sama dengan $150. Jadi, keuntungan pada titik Q sama dengan 10 adalah $150, yang merupakan luas persegi panjang yang diakhir pada kurva gambar 10.3 bagian B ini. Selanjutnya, ada aturan praktis untuk penetapan harga. Di situ ada rumus P dikurangi MC dibagi P sama dengan minus 1 per ED. Hubungan ini memberikan aturan praktis untuk penetapan harga. Sisi kiri, P dikurangi MC dibagi P adalah markup atas biaya marginal sebagai persentase dari harga. Seorang monopolis membebankan harga yang melebihi biaya marginal, tetapi dengan pengampunan yang berbanding terbalik dengan elastisitas permintaan. Seperti yang ditunjukkan oleh persamaan ini, jika permintaan sangat elastis, ED adalah angka negatif yang besar, dan harga akan terlihat seperti harga kompetitif. Faktanya, ketika permintaan sangat elastis, hanya ada sedikit manfaat menjadi perusahaan monopoli. Kemudian ada persamaan P sama dengan MC dibagi 1 ditambah 1 per ED. Perhatikan juga bahwa seorang monopolis tidak akan pernah menghasilkan jumlah output yang berada pada bagian inelastis dari kurva permintaan, yakni di mana elastisitas permintaan kurang dari 1 dalam nilai absolut. Untuk mengetahui alasannya, misalkan perusahaan monopoli itu berproduksi pada suatu titik pada kurva permintaan di mana elastisitasnya adalah negatif 0,5. Dalam hal ini, perusahaan monopoli dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan memproduksi lebih sedikit dan menjual dengan harga lebih tinggi. Pengurangan output sebesar 10% misalnya akan memungkinkan kenaikan harga sebesar 20% dan dengan demikian peningkatan pendapatan sebesar 10%. Jika biaya marginal lebih besar dari 0, kenaikan laba bahkan akan lebih dari 10%. Karena output yang lebih rendah akan mengurangi biaya perusahaan. Ketika perusahaan monopoli mengurangi output dan menaikkan harga, ia akan menaikkan kurva permintaan ke titik di mana elastisitasnya lebih besar dari 1 dalam nilai absolut dan aturan persamaan markup 10.2 ini. Misalkan, bagaimanapun bahwa biaya marginal adalah 0. Dalam hal ini, kita tidak dapat menggunakan persamaan 10.2 ini secara langsung untuk menentukan harga yang memaksimalkan keuntungan. Akan tetapi, dapat dilihat dari persamaan 10.1 sebelumnya bahwa untuk memaksimumkan laba, perusahaan akan memproduksi pada titik di mana elastisitas permintaan tepat minus 1. Jika biaya marginal 0, memaksimalkan laba setara dengan memaksimalkan pendapatan. Dan pendapatan dimaksimalkan ketika ED sama dengan minus 1. Kemudian ada pergeseran permintaan. Pada pasar monopolistik tidak memiliki kurva permintaan. Pada pasar monopolistik itu tidak memiliki kurva penawaran. Dengan kata lain,
tidak ada hubungan satu lawan satu antara harga dan kuantitas yang diproduksi. Alasannya adalah keputusan output perusahaan monopoli tidak hanya bergantung pada biaya marginal, tetapi juga pada bentuk kurva permintaan. Prinsip ini diilustrasikan pada gambar 10.4a dan B. Pada kedua bagian gambar ini, kurva permintaan mula-mula adalah D1. Kurva pendapatan marginal yang bersesuaian adalah MR1. Dan harga dan kuantitas awal perusahaan monopoli adalah P1 dan Q1. Perhatikan, pada gambar 10.4a, kurva permintaan digeser ke bawah dan diputar. Kurva permintaan baru dan pendapatan marginal ditunjukkan sebagai D2 dan MR2. Perhatikan bahwa MR2 itu memotong kurva biaya marginal pada titik yang sama dengan MR1. Alhasil, kuantitas yang dihasilkan tetap sama. Harga bagaimanapun jatuh ke P2. Kemudian pada gambar 10.4b ini, kurva permintaan digeser ke atas dan diputar. Kurva penerimaan marginal yang baru, MR2, memotong kurva biaya marginal pada kuantitas yang lebih besar. Q2 bukannya Q1, tetapi pergeseran kurva permintaan sedemikian rupa sehingga harga dibebankan sama persis. Kemudian ada pengaruh pajak. Pada gambar 10.5 ini ada kurva pengaruh pajak cukai terhadap monopolis. Secara grafis, kita menggeser kurva biaya marginal ke atas sebesar T dan menemukan perpotongan baru dengan pendapatan marginal. Pada kurva ini menunjukkan di sini Q0 dan P0 itu adalah kuantitas dan harga sebelum pajak dikenakan. Dan Q1 dan P1 adalah kuantitas dan harga setelah pajak. Dengan pajak T per unit, biaya marginal efektif perusahaan dinaikkan sebesar T menjadi MC ditambah T. Dalam contoh ini, kenaikan harga delta T lebih besar dari pajak T. Artinya, pajaknya naik 2 kali lipat. Namun, laba perusahaan monopoli itu tetap termasuk pajak. Kemudian ada monopoli power atau kekuatan monopoli. Pada gambar 10.6 di situ ada kurva produksi dengan 2 tanaman. Pada kurva ini mengilustrasikan prinsip untuk perusahaan dengan 2 pabrik. MC1 dan MC2 adalah kurva biaya marginal untuk kedua pabrik tersebut. Perhatikan bahwa pabrik 1 memiliki biaya marginal yang lebih tinggi daripada pabrik 2. Juga ditampilkan kurva berlabel MCT. Ini adalah biaya marginal total perusahaan dan diperoleh dengan menjumlahkan MC1 dan MC2 secara horizontal. Sekarang kita dapat menemukan tingkat output yang memaksimalkan laba Q1, Q2, dan Qt. Pertama, carilah titik potong MCT dengan MR. Titik itu menentukan total keluaran Qt. Selanjutnya, tarik garis horizontal dari titik tersebut pada kurva pendapatan marginal ke sumbu vertikal. Titik MR menentukan pendapatan marginal perusahaan. Perpotongan garis pendapatan marginal dengan MC1 dan MC2 memberikan output Q1 dan Q2 untuk kedua pabrik. Seperti pada persamaan di atas, pada persamaan 10.3, MR sama dengan MC1 sama dengan MC2. Perhatikan bahwa total output Qt menentukan pendapatan marginal perusahaan dan karenanya harganya P. Namun Q1 dan Q2 menentukan biaya marginal di masing-masing pabrik. Karena MCT ditemukan dengan menjumlahkan secara horizontal MC1 dan MC2, kita tahu bahwa Q1 ditambah Q2 sama dengan Qt, jadi tingkat output ini memenuhi syarat bahwa MR sama dengan MC1 sama dengan MC2. Selanjutnya, gambar 10.7, situ ada permintaan sikat gigi. Pada bagian A itu menunjukkan permintaan pasar untuk sikat gigi. Kemudian bagian B itu menunjukkan permintaan sikat gigi seperti yang dilihat oleh perusahaan A. Pada harga pasar $1,50, elastisitas permintaan pasar adalah minus 1,5. Perusahaan A bagaimanapun melihat kurva permintaan yang jauh lebih elastis D karena persaingan dari perusahaan lain. Pada harga $1,50, elastisitas permintaan perusahaan A adalah minus 6. Tetap saja perusahaan A memiliki kekuatan monopoli. Harga yang memaksimalkan keuntungannya adalah $1,50 yang melebihi biaya marginal.
Kemudian ada aturan penetapan harga. Mengingat perkiraan elastisitas permintaan perusahaan, manajer dapat menghitung markup yang tepat. Jika elastisitas permintaan perusahaan besar, markup ini akan kecil, dan kita dapat mengatakan bahwa perusahaan memiliki kekuatan monopoli yang sangat kecil. Jika elastisitas permintaan perusahaan kecil, markup ini akan besar, dan perusahaan akan memiliki kekuatan monopoli yang besar. Pada gambar 10.8a dan B mengilustrasikan dua ekstrem ini. Pada gambar 10.8 itu ada elastisitas permintaan dan markup harga. Markup P dikurang MC lebih besar dari P, sama dengan minus kebalikan dari elastisitas permintaan yang dihadapi perusahaan. Jika permintaan perusahaan elastis, seperti pada A, markup kecil dan perusahaan memiliki sedikit kekuatan monopoli. Kebalikannya, jika permintaan relatif inelastis, seperti pada kurva bagian B. Selanjutnya ada biaya sosial dari kekuatan monopoli. Itu pada gambar 10 ada kurva kehilangan dead weight dari kekuatan monopoli. Pada kurva itu menunjukkan kurva pendapatan rata-rata dan marginal serta kurva biaya marginal untuk perusahaan monopoli. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan memproduksi pada titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, sehingga harga dan kuantitasnya adalah PM dan QM. Persegi panjang dan segitiga yang diarsir menunjukkan perubahan surplus konsumen dan produsen ketika berpindah dari harga dan kuantitas kompetitif PC dan QC ke harga dan kuantitas monopolis PM dan QM. Karena harga yang lebih tinggi, konsumen kehilangan A ditambah B dan produsen mendapatkan A dikurang C. Kerugian bobot matinya itu adalah B ditambah C. Kemudian ada regulasi harga. Pada gambar 10.11, di situ ada kurva regulasi harga. Gambar 10.11 ini mengilustrasikan regulasi harga. PM dan QM adalah harga dan kuantitas yang dihasilkan tanpa regulasi, yaitu pada titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Sekarang misalkan harga diatur tidak lebih tinggi dari P1. Kurva pendapatan marginal baru perusahaan sesuai dengan kurva pendapatan rata-rata yang baru dan ditunjukkan oleh garis ungu pada kurva tersebut. Untuk tingkat output hingga Q1, pendapatan marginal sama dengan pendapatan rata-rata. Dengan demikian, kurva pendapatan marginal yang lengkap sekarang memiliki 3 bagian. Yang pertama, garis horizontal di Q1 untuk kuantitas hingga Q1. Yang kedua itu garis vertikal pada kuantitas Q1 yang menghubungkan kurva pendapatan rata-rata dan marginal awal. Dan yang ketiga itu ada kurva pendapatan marginal asli untuk jumlah yang lebih besar dari Q1. Menurunkan harga lebih lanjut ke P3, mengurangi output ke Q3 dan menyebabkan kekurangan Q3 dikurangi Q3. Kemudian ada monopoli alami. Pada gambar 10.12 di situ ada kurva mengatur harga monopoli alami. Monopoli alami biasanya muncul ketika ada skala ekonomi yang kuat, seperti yang diilustrasikan pada gambar 10.12 tersebut. Jika perusahaan yang diwakili oleh angka tersebut dipecah menjadi 2 perusahaan yang bersaing, masing-masing memasok separuh pasar. Biaya rata-rata untuk masing-masing perusahaan akan lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan oleh monopoli awal. Perhatikan pada gambar tersebut bahwa karena biaya rata-rata menurun di mana-mana, biaya marginal selalu berada di bawah biaya rata-rata. Jika perusahaan tidak diatur, ia akan memproduksi QM dan menjual pada harga PM. Idealnya, badan pengawas ingin mendorong harga perusahaan turun ke tingkat kompetitif PC. Namun pada tingkat itu, harga tidak akan menutupi biaya rata-rata dan perusahaan akan gulung tikar. Oleh karena itu, alternatif terbaik adalah menetapkan harga pada PR, di mana biaya rata-rata dan pendapatan rata-rata berpotongan. Dalam hal itu, perusahaan tidak memperoleh keuntungan monopoli, sementara output tetap sebesar mungkin tanpa membuat perusahaan keluar dari bisnis. Kemudian ada monopsoni. Pada gambar 10.13, situ ada kurva pembeli kompetitif dibandingkan dengan penjual kompetitif.
Biaya setiap unit yang Anda beli sama tidak peduli berapa banyak unit yang Anda beli. Itu adalah harga pasar dari barang tersebut. Pada gambar 10.13 bagian A mengilustrasikan prinsip ini. Harga yang Anda bayar per unit adalah pengeluaran rata-rata Anda per unit dan sama untuk semua unit. Terus pada gambar seperti 13A ini juga menunjukkan jadwal nilai marginal Anda, yaitu kurva permintaan Anda. Jadi Anda harus membeli kuantitas Q di persimpangan kurva pengeluaran marginal dan permintaan. Kemudian pada gambar 10.13D itu menunjukkan bagaimana penjual persaingan sempurna memutuskan berapa banyak yang akan diproduksi dan dijual. Karena penjual mengambil harga pasar seperti yang diberikan, pendapatan rata-rata dan marginal sama dengan harga. Kuantitas yang dimaksimalkan keuntungan berada di persimpangan kurva pendapatan marginal dan biaya marginal. Lanjut, pada gambar 10.14 di situ ada kurva pembeli monopsonis. Pengeluaran rata-rata monopsonis AE, karena pengeluaran rata-rata meningkat, pengeluaran marginal berada di atasnya. Jumlah pembelian monopsonis PM, di mana pengeluaran marginal dan nilai marginal permintaan berpotongan. Harga yang dibayarkan per unit P PM kemudian dicari dari kurva pengeluaran rata-rata atau penawaran. Di pasar yang kompetitif, harga dan kuantitas P dan Q keduanya lebih tinggi. Mereka ditemukan pada titik di mana pengeluaran rata-rata atau penawaran dan nilai marginal permintaan berpotongan. Selanjutnya ada monopsoni dan monopoli dibandingkan. Pada gambar seperti 15, di situ ada monopoli dan monopsoni. Monopsoni lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan monopoli. Gambar 10.15A dan B mengilustrasikan perbandingan ini. Pada kurva bagian A, itu perusahaan monopoli memproduksi di mana pendapatan marginal berpotongan dengan biaya marginal. Pendapatan rata-rata melebihi pendapatan marginal sehingga harga melebihi biaya marginal. Kemudian pada kurva bagian B, itu monopsonis membeli sampai pada titik di mana pengeluaran marginal berpotongan dengan nilai marginal. Pengeluaran marginal melebihi pengeluaran rata-rata sehingga nilai marginal melebihi harga. Selanjutnya ada sumber kekuatan monopsoni. Pada gambar 10.16, di sini ada monopsoni power, elastis versus supply inelastic. Kami melihat bahwa kekuatan monopoli bergantung pada 3 hal, elastisitas permintaan pasar, jumlah penjual di pasar, dan cara penjual berinteraksi. Kekuatan monopsoni bergantung pada 3 hal serupa, elastisitas penawaran pasar, jumlah pembeli di pasar, dan cara pembeli tersebut berinteraksi. Monopsoni bergantung pada elastisitas penawaran. Ketika penawaran elastis seperti pada kurva bagian A, pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata tidak berbeda jauh, sehingga harga mendekati apa yang akan terjadi di pasar yang kompetitif. Kebalikannya berlaku ketika penawaran bersifat inelastis, seperti pada kurva bagian B. Kemudian ada biaya sosial kekuatan monopsoni. Pada gambar 10.17, di situ ada kurva kehilangan deadweight dari monopsoni power. Pada gambar 10.17 ini menunjukkan kurva pengeluaran rata-rata dan marginal serta kurva nilai marginal untuk monopsonis. Keuntungan bersih monopsonis dimaksimalkan dengan membeli kuantitas PM dengan harga PM sehingga nilai marginal sama dengan pengeluaran marginal. Persegi panjang dan segitiga yang diarsir menunjukkan perubahan surplus pembeli dan penjual ketika bergerak dari harga dan kuantitas kompetitif, PC dan QC, ke harga dan kuantitas monopsonis, PM dan QM. Karena baik harga maupun kuantitas lebih rendah, terjadi peningkatan surplus pembeli atau konsumen yang diberikan oleh A dikurang B. Surplus produsen turun sebesar A tambah C, sehingga terjadi deadweight loss yang diberikan oleh segitiga B dan C. Sekian penjelasan mengenai kekuatan pasar monopoli dan monopsoni. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.